Seperti biasa, sekarang sudah hari Rabu dan manga terbaru Tokyo Revenger chapter 214 sudah resmi dirilis. Kita akan bahas secara detail di video kali ini. Video kali ini saya buat dengan referensi dari manga Tokyo Revenger versi bahasa Jepangnya langsung, dan saya coba menerjemahkannya sendiri. Jadi jika ada kesalahan dalam menerjemahkan, saya mohon maaf. Dan saya ingatkan juga, bagi kalian penikmat animenya, konten ini pasti menjadi spoiler. Jadi kalian bisa skip saja video ini jika tidak ingin kena spoiler. Oke, kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Chapter kemarin kita dikejutkan oleh kemunculan dua mantan anggota Black Dragon generasi pertama. Mereka disebut sebagai duo terbaik saat itu, dan menjadi legenda hidup sekarang. Mereka adalah Arashi Keijo dan juga Imaushi Wakasa. Arashi Keijo biasa dipanggil Benkei. Dia adalah mantan komandan Elite Guard Black Dragon generasi pertama. Lalu Imaushi Wakasa, biasa dipanggil Waka. Dia adalah komandan Special Attack Unit Black Dragon generasi pertama. Dan sekarang mereka berdua sebagai petinggi atau eksekutif di Brahman. Di chapter kemarin juga kita ditunjukkan kebangkitan Draken. Dia kembali dari masa pensiunnya dan terpacu semangatnya, dan siap untuk bertempur lagi. Chapter 214 ini berjudul The Engine Fire, atau mesin telah menyala. Panel awal diperlihatkan kemacetan lalu lintas yang sangat parah. Orang-orang di sana mengira ada kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kemacetan parah itu. Tapi yang sebenarnya terjadi, kemacetan itu disebabkan oleh pertemuan geng Brahman dan geng Rokuhara Tandai. Brahman bersiap bentrok dengan Rokuhara Tandai. Mereka memperebutkan Takemichi, tapi di sana ada Draken yang sudah bersiap untuk melindungi Takemichi. Tyrannosaurus mengatakan Draken akan bergabung dengan Rokuhara Tandai dan menghancurkan Brahman. Itu akan menyelesaikan masalah. Tyrannosaurus benar-benar akan membereskannya saat itu juga. Sedangkan Kawaragi Senju mengatakan bahwa Rokuhara Tandai tidak menjadi pertimbangan mereka saat ini. Brahman hanya ingin menjadikan Hanagaki Takemichi sebagai rekannya sebelum Brahman menghadapi Kanto Manji. Dari kata-kata Kawaragi Senju ini kita bisa berasumsi bahwa Takemichi menjadi poin penting Brahman dalam menghadapi Kanto Manji nanti. Kita juga bisa berasumsi tujuan Takemichi direkrut Brahman, yaitu karena Takemichi memiliki koneksi dan hubungan dengan ketua Kanto Manji, yaitu Sano Manjiro. Mungkin koneksi Takemichi dengan Maiki inilah yang menjadi senjata Brahman untuk menghadapi Kanto Manji nanti. Kemudian Draken pun berteriak dan mengatakan kepada mereka semua untuk tidak berbicara sembarangan. Draken pun menegaskan bahwa mereka tidak akan tunduk kepada Rokuhara Tandai ataupun Brahman. Artinya mereka berdua, yaitu Draken dan Takemichi, tidak akan menerima tawaran dari geng Brahman ataupun Rokuhara Tandai untuk menjadi anggotanya. Draken pun di sini menanyakan pendapatnya dan persetujuan atas perkataannya tadi kepada Takemichi. Tapi Takemichi sendiri di sini masih terlihat bingung. Lalu Takemichi mengingat kejadian di masa depan, di mana dia sudah berjanji kepada Maiki akan menyelamatkannya. Takemichi pun akhirnya bersuara. Dia mengatakan kepada semuanya bahwa dirinya tidak tertarik kepada Rokuhara Tandai ataupun Brahman. Dia hanya ingin mengalahkan ketua geng Kanto Manji, yaitu Sano Manjiro. Takemichi akhirnya mengingat kembali tujuannya itu, dan untuk hal itu jugalah dia kembali ke masa lalu. Kakucho akhirnya mengerti. Dia bertanya apakah hal itu yang membuat Takemichi kembali ke garis depan atau kembali ke dunia berandalan. Mochizuki Kanji dan Haitani bersaudara terpaku, sedangkan Draken tersenyum mendengar perkataan Takemichi. Tapi di sini anggota Brahman dan Rokuhara Tandai lainnya terlihat kebingungan dan panik. Mungkin di sini mereka merasa heran dan kaget karena seorang Takemichi yang berbadan kecil yang tepat berada di hadapan mereka berniat untuk mengalahkan salah satu dari tiga dewa, yaitu Sano Manjiro dari Kanto Manji. Tapi dia tidak mau bergabung dengan salah satu dari ketiga dewa itu. Menurut mereka itu sesuatu yang mustahil. Kemudian Tyrannosaurus menghampiri Takemichi, dan dia terlihat marah. Dia bertanya apakah Takemichi mengajaknya bertarung. Apakah Takemichi ingin melampaui tiga dewa dengan omongannya tadi? Tyrannosaurus mungkin merasa diremehkan Takemichi, karena dia mengatakan tidak tertarik dengan Rokuhara Tandai. Tapi dia sendiri ingin mengalahkan Sano Manjiro. Lalu tiba-tiba Draken menghampiri dan menghajar Tyrannosaurus. Kali ini Tyrannosaurus lah yang dibuat terhempas dan melayang oleh Draken. Setelah sebelumnya Draken yang dibuat terhempas dan melayang oleh Tyrannosaurus. Kali ini Draken balas dendam. Draken mengatakan jika ada urusan dengan Takemichi, kalahkan dirinya terlebih dahulu. Draken pun bertanya apakah Tyrannosaurus memutuskan untuk melanjutkan pertarungannya ke ronde kedua. Tyrannosaurus terlihat bersemangat, dan dia pun siap melanjutkan pertarungannya ke ronde kedua.
Tapi tidak lama dari itu terdengar suara sirine mobil polisi. Polisi ternyata sedang menuju ke lokasi pertempuran, dan itu mengganggu pertempuran Draken dan Tyrannosaurus. Tyrannosaurus pun segera pergi, dan mengatakan kesenangan akan datang lagi nanti. Ini memiliki arti dia menantikan pertarungannya lagi dengan Draken lain kali. Tapi sebelum mereka berpisah, Draken mengatakan sesuatu, bahwa dia telah meninggalkan semuanya di Toman. Artinya di sini Draken menegaskan kembali bahwa dirinya hanya ada untuk Toman. Dia tidak akan pernah bergabung dengan Rokuhara Tandai. Di sini Tyrannosaurus tidak menanggapi Draken lagi. Dia hanya menyuruh semua anak buahnya untuk mundur. Takemichi terlihat tersenyum setelah mendengar perkataan Draken. Takemichi sudah menduga bahwa Draken sama sekali tidak akan berubah. Hatinya sampai kapanpun hanya ada untuk Toman. Setelah itu ada yang memanggil Draken. Ternyata dia adalah Akashi Takeomi. Akashi Takeomi menghampiri Draken, dan sepertinya mereka berbicara. Takemichi pun melihat mereka berdua. Lalu setelah itu Akashi Takeomi memegang pundak Draken. Seakan di sini Akashi Takeomi sudah akrab dengan Draken. Akashi Takeomi pun saat itu meminta maaf kepada Draken, karena dia hanya diam saja. Di sini masih belum jelas apa yang dimaksud Akashi Takeomi. Tapi sepertinya memang ada sesuatu antara Draken dan Akashi Takeomi, atau bahkan mungkin dengan Brahman. Takemichi pun heran melihat Akashi Takeomi berbicara seperti itu kepada Draken. Takemichi mengira Akashi Takeomi itu adalah kenalan Draken. Setelah itu Akashi Takeomi pun menyuruh semua anggota Brahman untuk mundur juga. Lalu di sini Kawaragi Senju menatap Takemichi. Dia berkata, "Jadi itu Hanagaki Takemichi." Semua orang pun berhamburan dan buru-buru untuk pergi dari lokasi karena polisi akan segera datang. Draken pun memerintahkan Takemichi dan Inupi untuk segera mundur dan pergi dari lokasi itu. Takemichi kabur bersama Draken. Kali ini Draken yang membawa motor dan Takemichi yang dibonceng. Saat dibonceng, Takemichi meminta maaf kepada Draken karena tidak sengaja telah mengatakan sesuatu yang besar kepada dua geng besar di Tokyo. Tapi Draken menyebut Takemichi bodoh. Justru Draken merasa bersyukur karena itu terlihat seperti Takemichi biasanya. Takemichi pun merasa lega karena ternyata Draken sama sekali tidak berubah. Tapi setelah itu Draken tiba-tiba terlihat serius dan dia meminta maaf kepada Takemichi. Karena ada hal yang ingin Draken katakan kepada Takemichi. Draken mengatakan bahwa sekarang dia adalah anggota Brahman. Takemichi terlihat terkejut di sini karena Draken menyatakan dirinya adalah anggota Brahman. Ini mungkin menjawab pertanyaan kenapa Akashi Takeomi terlihat mengenal dan begitu akrab dengan Draken. Dan itu juga menjadi alasan kenapa Akashi Takeomi meminta maaf kepada Draken. Karena Akashi Takeomi hanya diam saja saat Draken direkrut Rokuhara Tandai. Akashi Takeomi tidak melakukan apapun saat itu, dan dia sama sekali tidak membela Draken. Cukup aneh sih di sini. Hal itu terlihat seperti keanggotaan Draken di Brahman memang dirahasiakan. Jika Akashi Takeomi saat itu membela Draken, otomatis akan membuat curiga Rokuhara Tandai. Tapi apa dibalik alasan keanggotaan Draken dirahasiakan? Itu akan menjadi pertanyaan besar. Dan juga sejak kapan Draken bergabung dengan Brahman? Sedangkan dia selama ini menyatakan telah pensiun dari dunia berandalan. Sebenarnya saya memikirkan dua jawaban untuk ini. Bisa saja Draken sebelumnya sudah bergabung dengan Brahman dan keanggotaannya memang dirahasiakan. Ada juga kemungkinan besar yaitu Draken baru saja bergabung dengan Brahman. Saat tadi Akashi Takeomi menghampiri Draken, ada panel di mana dia terlihat berbicara dengan Draken, di mana saat itu Takemichi pun melihat mereka dari jauh. Dan bisa saja saat itu Akashi Takeomi mengajak Draken bergabung. Dan entah dengan cara apa Akashi Takeomi bisa meyakinkan dan membuat Draken memutuskan untuk bergabung dengan Brahman. Itu pun akan menjadi pertanyaan besar yang wajib kita tunggu jawabannya di chapter-chapter selanjutnya. Oke, itulah review manga Tokyo Revengers chapter 214 kali ini.